Hai teman-teman kantor Fajar, gimana kabarnya? Semoga sehat dan semangat ya. Sasha di sini untuk kalian. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget. Pengangguran di Indonesia. Lebih spesifiknya, kita bakal bahas apakah program bantuan mencari kerja bisa mengurangi pengangguran? Ngomongin pengangguran, ini bukan cuma soal angka di laporan ekonomi, tapi juga realitas yang dihadapi banyak orang. Menurut data, tingkat pengangguran di Indonesia sempat mencapai 5,83% pada kuartal pertama 2022. Itu artinya, jutaan orang di luar sana masih kesulitan dapat kerja. Kebayang nggak sih betapa banyaknya orang yang lagi struggle? Nah, salah satu solusi yang sering diusulkan buat mengatasi pengangguran adalah Job Search Assistance, atau bantuan mencari kerja. Tapi pertanyaannya, seefektif apa sih program ini? Beneran bisa bantu orang dapat kerja, atau cuma sekadar program seremonial doang? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Banyak banget lulusan universitas yang masih kesulitan dapat kerja. Kenapa? Salah satunya, karena kurangnya informasi tentang lowongan yang sesuai dengan bidang mereka. Misalnya, lulusan teknik industri yang nggak tahu harus apply ke perusahaan mana. Atau anak komunikasi yang bingung, apakah harus kerja di media atau marketing. Jadi, mereka apply kemana-mana, tapi nggak dapat panggilan. Pernah ngalamin hal yang sama? Coba tulis di kolom komentar. Disinilah, program bantuan mencari kerja punya peran penting. Program ini bisa membantu pencari kerja dengan berbagai cara. Mulai dari memberikan informasi lowongan, pelatihan keterampilan, sampai bimbingan karir. Bayangin, kalau ada platform yang bisa kasih rekomendasi kerja sesuai dengan skill kamu, kayak algoritma TikTok, tapi buat cari kerja. Bukankah keren? Sebenarnya beberapa negara udah berhasil menerapkan program ini dengan baik. Contohnya, di Jerman ada Federal Employment Agency yang aktif membantu pencari kerja lewat pelatihan dan bimbingan. Di Amerika Serikat, ada program Workforce Innovation and Opportunity Act yang menawarkan kursus gratis buat upgrade skill pencari kerja. Program seperti ini bisa diterapkan di Indonesia, tetapi harus diadaptasi. Misalnya, di Indonesia, banyak orang yang bekerja di sektor informal, kayak pedagang kaki lima atau pekerja lepas. Nah, kalau programnya hanya fokus ke kerja kantoran, ya nggak bakal efektif. Harus ada solusi buat sektor informal juga. Selain itu, tantangan lainnya adalah akses. Banyak daerah di Indonesia yang masih sulit mengakses informasi lowongan kerja, apalagi pelatihan. Makanya, penting buat bikin program yang bisa menjangkau semua kalangan, dari Sabang sampai Merauke. Jangan cuma di kota besar aja, tapi juga di daerah terpencil. Nah, salah satu contoh program yang cukup berhasil di Indonesia adalah Kartu Prakerja. Program ini kasih pelatihan online buat ningkatin skill pekerja. Tapi, ada juga kritiknya. Banyak yang bilang kalau pelatihannya kurang praktikal dan nggak terlalu membantu pencari kerja dapat pekerjaan beneran. Jadi, menurut kalian, Kartu Prakerja ini efektif nggak? Tulis pendapat kalian di komentar. Dari berbagai penelitian, program bantuan mencari kerja memang bisa mengurangi pengangguran. Tapi ada syaratnya. Programnya harus tepat sasaran, aksesnya mudah, dan benar-benar memberikan keterampilan yang dibutuhkan industri. Kalau enggak, ya ujung-ujungnya cuma formalitas tanpa hasil. Jadi, kesimpulannya, program bantuan mencari kerja punya potensi besar buat ngurangin pengangguran di Indonesia. Tapi, kuncinya ada di eksekusi. Kalau bisa dirancang dan dijalankan dengan baik, program ini bisa jadi game changer buat banyak pencari kerja di Indonesia. Itu tadi obrolan kita hari ini. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman tentang program bantuan mencari kerja, share di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang penasaran dengan referensi video ini, nanti Sasha tulis bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Kantor Fajar. Sampai jumpa di episode berikutnya.